Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah yang merupakan Equity Analyst PT Phillip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Edo. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Alhamdulillah, baik Mas. Terima kasih Pak Edo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Edo, hari ini Indeks Harga Saham Gabungan berbalik arah Pak setelah di sesi pertama pada pagi tadi sempat mencoba mendekati level 7.400-an. Rally sudah terjadi semenjak jelang perdagangan akhir pekan lalu, dan posisi saat ini saatnya mungkin terhenti ini Pak, karena hari ini melemah di 0,84%. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi, apakah memang para investor lebih cenderung profit taking setelah rally dalam beberapa hari terakhir Pak Edo? Ya, makasih Mas. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, saat ini memang perdagangan IHSG kita pada sore hari ini di sesi kedua ini ditutup melemah ya, dan nampaknya pelemahan terjadi seiring dengan dimana pergerakan IHSG kita ini sempat mengalami penguatan kurang lebih selama 3 hari berturut-turut ya, sehingga pada hari ini pergerakan IHSG kita ini mencatatkan penurunan dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor. Dan kalau kita lihat ya, bahwa secara teknikal ya, bahwa IHSG ini telah di mana penurunan tersebut didorong oleh dengan indikator stokastiknya yang saat ini sudah mulai menunjukkan adanya penurunan ya, setelah di mana terjadi penguatan menuju ke area overbought, namun pada hari ini telah menunjukkan adanya jenuh beli ya, sehingga ini menunjukkan bahwa ada potensi pergerakan IHSG ini akan cenderung turun terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat juga bahwa dari sisi volumenya pun juga menunjukkan bahwa nampaknya para pelaku pasar atau investor saat ini sedang keluar terlebih dahulu ya, mengingat di mana IHSG kita telah mencatatkan penguatan seperti itu. Baik, arahnya Pak Edo untuk 2 hari perdagangan ke depan. Kebetulan di pekan ini kita juga ada libur panjang akhir pekan. Apakah ini juga salah satu hal nih mendorong dari para investor untuk mengamankan posisinya terlebih dahulu? Di sisi lain juga Indeks Harga Saham Gabungan seperti Anda katakan tadi sudah naik cukup signifikan. Ya betul. Kalau kita lihat saat ini ya, memang IHSG kita untuk 2 hari terakhir memang akan cenderung turun terlebih dahulu ya, karena terlihat bahwa titik dari IHSG kita ini sudah berada di area tertingginya di level 7.400 ya, dan saat ini memang cenderung akan koreksi. Dan kalau kita lihat bahwa potensi selanjutnya untuk pergerakan IHSG kita ini kemungkinan akan berada di level area di level 7.250 sampai berada di level 7.150 seperti itu. Baik, di tengah pembalikan arah Indeks Harga Saham Gabungan yang cukup menonjol di sepanjang perdagangan hari ini, sektor keuangan mengalami pelemahan yang cukup dalam, dan ini juga tergambar Pak Edo dari saham-saham perbankan big cap hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Seperti apa analisis Anda pelemahan dalam yang kembali terjadi untuk perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk saham-saham Big Bank ya, terlihat bahwa saham-saham Big Bank saat ini sedang mengalami koreksi ya. Terlihat dari pergerakan saat ini kompak menunjukkan adanya penurunan ya, dan kalau kita saat ini memang penurunan dari saham-saham Big Cap ini memang terjadi seiring dengan dimana setelah adanya penguatan ya. Jadi kalau kita lihat saat ini memang penurunan dari saham-saham big cap ini cenderung turunnya ini bersifat sementara ya. Jadi untuk para investor mungkin ini bisa menjadi momen yang cukup positif ya, karena kalau kita lihat saham big cap ini ketika mengalami koreksi, kemungkinan besar bahwa investor besar justru mulai sedikit demi sedikit mulai masuk. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa untuk secara jangka pendek memang terlihat akan bergerak turun, namun untuk long termnya ini sangat bagus sekali ya untuk investor jangka panjang. Jadi kalau kita lihat bahwa momentum saat ini untuk saham-saham sektor keuangan atau big cap ini atau big bank ini terlihat cukup menarik untuk bisa diperhatikan seperti itu. Baik, saya akan coba ambil Pak satu contoh untuk BMRI, karena BMRI hari ini mengalami koreksi yang paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis Anda secara teknikal, tadi Anda katakan merupakan momentum ini. Apakah buy on weakness, posisi saat ini 6250 melemah 4,94%, Pak Edo? Silakan Pak. Ya.
Kalau kita lihat memang saat ini ya teknikal ya pergerakan saham BMRI ini turun ke bawah ya. Namun kalau kita lihat penurunan ini memang akan terjadi sementara karena kalau kita lihat trennya secara jangka menengah, tren pergerakan saham BMRI ini bergerak masih membentuk pola uptrend. Jadi masih ada potensi pergerakan selanjutnya BMRI masih potensi bergerak melanjutkan penguatan yang akan dilihat dari pola dari volumenya yang masih cukup kuat tinggi ya, dengan pada perdagangan hari ini diikuti dengan indikator dari MACD yaitu signal MACD-nya yang masih berada di area positif. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan jangka menengah maupun jangka panjang ya, bahwa BMRI ini masih ada potensi bergerak menguat. Jadi bisa diperhatikan untuk area trading buy-nya ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa perhatikan untuk titik area trading buy-nya di level 6.200 ya. Jika pergerakan ini menyentuh level 6.200 maka akan ada potensi pergerakan dari saham BMR ini bisa kembali rebound ya, untuk ke titik area levelnya bisa mencapai ke level 6.700 sampai ke level 7.000-nya seperti itu. Ya, penutupan hari ini 6325 melemah di 3,86%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, BMRI justru penguatannya lebih ke arah terbatas. Sudah di 63, Pak. Apakah ini mempengaruhi dari trading buy-nya tetap di 6.200? Ada semacam perubahan? Pak Edo? Untuk area trading buy-nya itu bisa perhatikan di level 6.100 sampai 6.200 sih Mas. Jadi ketika nanti investor nih posisi dari saham BMRI menyentuh level 6.200 mungkin bisa pertimbangkan area buy-nya atau mungkin masih mau nunggu lebih murah bisa ke level 6.100-nya seperti itu. Oke, ditutup 6325 hari ini, pelemahan lebih ke arah terbatas di 3,80%. Selanjutnya kita beralih ke BBNI, Pak Edo. Kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek, ada Bapak Anggiat Butar-Butar dari Bekasi. BBNI sudah ambil posisi di 5150, Pak. Hari ini BBNI juga mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Analisis Anda nyangkut di 5150 untuk BBNI. 4980 penutupan hari ini. Silakan Pak Edo. Untuk saham BBNI terlihat memang sedang mengalami koreksinya ya, dengan dimana telah breakout dari MA21. Jadi kalau kita lihat memang saat ini posisi dari BBNI ini akan cenderung turun terlebih dahulu. Jadi bisa diperhatikan untuk pergerakannya, karena kalau kita lihat saat ini BBNI sedang menuju ke level area di level 4.800 ya untuk level support terdekatnya. Jika dia breakout tertembus ke level 4.800 maka ada potensi dia akan cenderung melanjutkan area penurunan hingga menuju ke titik level support terendahnya ya, ini berada di level 4.500. Jadi bisa lihat posisi tersebut, karena kalau kita lihat saat ini memang posisi terendah dari BBNI dalam waktu dekat itu dari dalam sebelum-sebelumnya itu berada di level 4.500. Jika dia menuju ke level 4.500 maka akan ada potensi pergerakannya bisa memantul kembali ke area reboundnya ya, seperti itu. Nyangkut di 5150, Pak, Anda rekomendasikan hold saja atau averaging down, Pak Edo? Untuk jika misalkan nyangkut di level 4.900 ya. 5.100, Pak. 5.100 ya, itu mungkin bisa pertimbangkan hold, ataupun jika misalkan mau ambil posisi kembali mungkin bisa tunggu di level 4.700 sampai di level 4.500-nya seperti itu. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Edo, saya beralih ke komoditas, Pak. Energi hari ini dari sisi sektoral melawan arus di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Energi hari ini mengalami penguatan cukup signifikan, ditopang oleh saham-saham tambang logam mineral, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam topik pilihan. Harga dari komoditas tersebut mengalami kenaikan signifikan, bahkan emas tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Bagaimana analisis Anda? Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk pergerakan harga komoditas ini, dan seiringan juga harga sahamnya naik tinggi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau misalnya kita lihat memang saat ini memang pergerakan harga komoditas global ini kompak menguat ya. Penguatan dari komoditas global ini ditopang dari sentimen di mana meningkatnya permintaan ya dari beberapa negara ya, di mana terlihat di tengah meningkatnya permintaan adanya ketegangan geopolitik yang masih terus berlangsung, sehingga membuat pergerakan komoditas ini menjadi langka ya, terutama untuk komoditas dari batu bara dan minyak mentah, yang dimana ini sangat
mempengaruhi sekali ya terhadap beberapa negara, yang dimana kalau seperti kita ketahui bahwa ada beberapa negara yang sudah mulai memasuki musim dingin, sehingga untuk beberapa komoditas seperti minyak mentah dan batu bara ini sangat dibutuhkan oleh untuk beberapa negara tersebut. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini dengan memasuki musim dingin ini terlihat bahwa beberapa negara seperti di Amerika Utara, terus di Eropa maupun juga ada di Cina juga yang saat ini sedang kembali mulai memesan atau kembali mulai mengimpor beberapa komoditasnya. Pak Edo, kalau kita fokus kepada logam mineral mentah, Pak, dengan kenaikan saham-saham Inco hari ini, kemudian juga MDKA dan juga Antam, bagaimana analisis Anda? Saya boleh langsung ke Inco, Pak, singkat saja langsung secara teknikal. Oke, kalau misalkan Inco memang terlihat ya pergerakan ini sudah mulai naik ya, Pak ya. Jadi kalau kita lihat Inco ini masih ada potensi bergerak bullish. Terlihat kalau kita lihat sentimen yang ditopang oleh sentimen dari beberapa komoditas ya, seperti adanya komoditas batubara yang melesat. Dan kalau kita lihat saat ini Pak Edo, halo Pak. Halo. Ya, boleh langsung ke teknikal tidak Pak? 5150 penutupan hari ini, 7,52%. Ya, kalau kita lihat di sini untuk Inco sendiri, teknikalnya masih cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat potensial selanjutnya secara jangka menengah maupun jangka panjangnya, Inco ini masih potensi bergerak naik ke atas. Jadi kalau kita lihat, memang pergerakan Inco ini masih cukup bagus, jadi bisa dipertimbangkan untuk akumulasi B-nya kembali jika pergerakannya masih cukup naik nih. Dan untuk area resistennya, kami memperkirakan bisa menuju ke level area resisten terdekat di level 5.300 sampai ke level area yang kedua di level 5.500-nya. Baik, penutupan hari ini di 5150 menguat ke 7,52% dan masih ada ruang penguatan untuk Inco ke 5.300-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas, di mana IHSG melemah di 0,69% dan belum mampu untuk balik kembali ke level 7.300-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini, IHSG ditutup di 7.266.691, intraday tertinggi hari ini, ataupun dalam beberapa pekan terakhir di 7.374.547. Level terendah tadi sempat di 7.243.012. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana posisi MNC 36 tertekan cukup dalam di 1,41%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,41%, LQ45 juga melemah seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan tertekan di 1,19%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Di penutupan sesi kedua hari ini, energi masih mendominasi meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,78%, karena di sesi pertama pada siang tadi energi menguat di atas 1% pemirsa. Kemudian disusul kesehatan menguat di 0,54%, sementara pemberat masih datang dari sektor keuangan tertekan di 1,66%, transportasi dan logistik juga melemah di 1,64%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang IHSG sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada Inco, baru saja kita ulas, ditutup menguat di 5150, ada potensi ke 5.300-an. MDKA juga menguat di 2840, Aman Mineral ditutup di zona hijau di 10.500, Brent juga menguat di 10.975 rupiah per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini melemah cukup dalam dan menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Tadi pun juga sempat kita ulas, ada BBRI melemah ke 4.820, kemudian BMRI juga melemah ke 6.325. Sementara BBCA di 9.475. BRPT hari ini melemah di atas 7%, ditutup di level Rp1.200 per saham. Dari updatean WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang menanyakan saham BRPT, nanti kita akan coba ulas, terutama dari sisi pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan
hari ini. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.